Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Efriatna, teman saya Kenjiro. Kami mahasiswa dari Universitas Meta Media Padang Pak. Saat ini kami sedang mengerjakan tugas kuliah dan ingin meminta waktu Bapak untuk melakukan sedikit wawancara. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu sejenak untuk kami Pak? Silakan Bu, silakan. Siap, bersedia. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana proses pengolahan data pegawai saat ini dilakukan? Apakah menggunakan Excel, dokumen fisik, atau metode lain Pak? Baik Bu, sebelumnya saya minta makasih sudah bertanya ke tempat kerja saya ya. Pertama perkenalkan, nama saya Arsa Amidi, saya sebagai staf IT di Rumah Sakit Khusus Mata Regina Eye Center. Nah kebetulan kami juga ada case atau suatu masalah di suatu tempat soal sistem informasi kepegawaian. Nah kalau sesuai dengan judul kelompok ibu tadi, kebetulan untuk sistem kepegawaian kami masih dalam merekap dalam bentuk Excel ya Ibu. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apa saja kendala yang sering dihadapi dengan sistem manual tersebut Pak? Kalau untuk sistem manual sih Bu, kadang sering update, kadang ada penambahan karyawan, lalu nanti kita ada sheet-sheetnya itu Bu, nanti kita update seperti nama, tempat tanggal lahir, nanti jabatan, nanti itu sering mempersulit kami sebagai petugas SDM-nya di sini Bu nantinya gitu. Nah itu suatu case yang terjadi di rumah sakit kami sebagai data pegawainya Bu. Ya Pak. Apakah data pegawai sering mengalami keterlambatan pembaruan atau duplikasi Pak? Iya benar Bu, karena kebetulan untuk pegawai di rumah sakit kami ini dengan berjumlah sekitar 120. Nah, jadi kalau sedangkan untuk tenaga SDM-nya hanya 2 orang, itu membuat kami sangat keteteran Bu untuk melakukan update dan segala macamnya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Data apa saja yang perlu disimpan dalam sistem kepegawaian Pak? Contohnya kayak identitas, riwayat pendidikan, kehadiran, jadwal kerja, dan lain-lain. Oh iya Bu, palingan yang kami butuhkan tuh kayak seperti NIK. Nah nanti NIK itu kami butuhkan seperti berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan segala macamnya. Lalu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, statusnya belum nikah dan sudah menikah. Nah untuk statusnya tersebut, baik itu belum menikah dan sudah menikah, itu berkaitan dengan tupoksinya dan tunjangan dan segala macamnya Ibu. Itu sangat penting sih bagi kami Bu. Apakah diperlukan integrasi dengan sistem absensi atau presensi digital Pak? Kalau dipandang untuk kedepannya sih Bu ya, kalau kita berbicara kedepannya itu sangat penting sekali buat kami Bu, jika nanti kami memiliki sebuah sistem terkait absensi digital, data pegawaian digital dalam berbasis sistem web dan segala macam, itu sangat membantu kami dalam pekerjaan yang dulunya dengan merekap data manual yang sering hilang. Nah sekarang mungkin kalau udah by sistem mungkin sangat membantu kami Bu. Mungkin begitu. Ya, Pak. Siapa saja yang akan memiliki akses ke sistem ini Pak? Kalau untuk akses sih, kalau dalam pandangan saya yang pertama itu direktur rumah sakit, yang dimana nanti melihat data pegawainya, itu yang poin yang pertama. Yang kedua nanti SDM yang melihat data pegawainya, siapa pegawainya yang masih aktif dan tidak aktif, jabatan dan lain-lain sebagainya Bu, yang data-data penting yang di SDM. Nah selanjutnya juga IT sebagai adminnya nanti Bu, yang bisa mengakses semuanya, baik itu data pegawai, akun si user dan segala macamnya. Dan baru anggota pegawainya yang hanya bisa mengakses untuk melihat rekap data pegawainya seperti lembur, cuti tahunan dan segala macamnya Bu, kalau nanti kita kembangkan ke depannya. Terima kasih Pak. Pertanyaan untuk selanjutnya Pak dipertanyakan oleh Pak Kenjiro Pak.
Ya, Silakan Pak Kenjiro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenjiro Naliluda, mahasiswa Universitas Metamedia Sistem Informasi, dan saya ingin menanyakan bagaimana alur proses masuknya pegawai baru, siapa yang menginput datanya? Kalau untuk sekarang yang sistem berjalan, biasanya pegawai baru itu diinputkan oleh SDM sendiri, karena nanti ketika pegawai baru itu datang ke rumah sakit, itu biasanya langsung ketemu sama SDM dulu. Nah, nanti pas ketemu sama SDM, SDM-nya menginputkan data pegawai barunya, Pak. Oh ya. Selanjutnya, bagaimana alur perubahan data pegawai? Alur perubahan data pegawai nanti akan diupdate oleh SDM juga, yang akan kita berikan akses penuh kepada SDM terkait data pegawaian, karena itu sangat membantu sekali melihat yang dibutuhkan oleh SDM. Kadang yang dibutuhkan oleh BPJS segala macamnya seperti NIK itu sangat berharga sekali bagi kami di rumah sakit. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah pegawai diizinkan memperbarui data pribadinya secara mandiri? Kalau untuk data pribadinya itu sangat diizinkan sebenarnya. Kami sebenarnya dalam pandangan kami ada dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa jadi kami memberikan akun pribadi untuk si pegawainya yang nantinya diisi oleh pegawai sendiri data kepribadiannya, atau nanti SDM lah yang bakalan mengisi data pegawainya, membantu mengisi. Nah, itu nanti ada dua kemungkinan, Pak, gitu. Tapi yang kami harapkan bisa jadi dari SDM nanti satu, sama dari si pegawainya satu, Pak. Selanjutnya, apakah ada pembagian hak akses pengguna? Untuk pembagian hak akses pengguna ada, Pak, kemungkinan. Karena itu nanti kita bagi sesuai dengan tugasnya masing-masing, Pak. Misalnya nanti SDM fiturnya bagian ini, nanti bagian IT juga ini, bagian keuangan ada ini, dan begitu juga seterusnya, Pak, sesuai dengan bidangnya. Satu lagi pertanyaannya, apakah rumah sakit menginginkan sistem dapat diakses secara online? Benar, Pak, kami pengen Pegawainya lokal. ya, kami berharap sistem itu kami jalankan bisa online. Nah, yang pertama dari segi online itu nanti para pegawai bisa mengisi biodatanya pribadi itu dari rumah, itu yang poin yang pertama. Yang kedua, nanti yang kami harap si pegawainya juga bisa ngisi lembur atau cuti tahunan itu dari dimanapun, baik itu di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun. Dan yang ketiga, begitu juga dengan absensi. Nah, kami harap juga tidak hanya terpaku di rumah sakit, tapi absensi juga bisa menggunakan radius lokasi dari rumah sakit. Misalnya dalam titik koordinat di rumah sakit jaraknya 5 kilo atau 5 meter atau 500 meter, kita sesuaikan dengan kebutuhan rumah sakitnya. Itu yang kami harapkan bisa di-online-kan. Mungkin sekian, Bu, Bapak. Oh ya, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Pak Arsyad. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Semoga jawaban yang Bapak sampaikan bisa sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas kuliah ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan selama wawancara, Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Terima kasih sekali lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Efri, Pak Kenjiro. Ya. Iya, sama-sama, Pak.